Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadhani dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester pelajaran kreativitas, inovasi, dan pendidikan. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat media pembelajaran secara digital menggunakan website WordWall. Jadi saya sudah menyiapkan video tutorialnya, jadi silahkan disimak ya kawan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara membuat media pembelajaran digital menggunakan website WordWall. Jadi yang pertama, jika tampilan sudah seperti ini bisa di searching di internet, di Google, di Chrome atau Microsoft Explore dan lain-lainnya. Ketik saja WordWall, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah dibuka webnya, kita langsung saja buat media pembelajarannya dengan mengklik Create Activity. Nah, di sini banyak pilihan berbagai macam jenis media pembelajaran. Ini juga bisa digunakan sebagai LKPD atau media ajar, tapi ini berubah di digital. Jadi kita tinggal pilih, misalnya di sini saya ingin membuat model anagram. Nah, ini kita kasih judul file yang kita buat supaya nanti jika dipraktekkan ke murid itu tinggal langsung pilih, tidak usah membuat ulang. Ini di sini saya akan mengambil judul perkembangbiakan hewan. Nah, di sini katanya itu adalah ovipar. Kita tambahin vivipar. Selanjutnya ovovivipar. Nah, jika sudah seperti ini, jadi tampilan dari materi pembelajaran ini adalah nantinya hurufnya itu akan diacak oleh aplikasi. Nah, ini kita langsung mulai saja. Nah, acak seperti ini, jadi kita tinggal mengurutkan saja. Tadi O, V, par. Itu jika benar, dia nanti akan dapat poin. Dan lanjut ke soal selanjutnya. Yang ini tadi V, ini vivipar. Benar. Nah, misalkan kalau misalnya saya menaruh angka yang salah, misalnya itu, nanti dia otomatis langsung tidak termasuk ke dalam situ. Ini ovo vivipar. Nah, jika sudah, kita tinggal keluar saja. Dan nanti ini tinggal di share atau mungkin bisa ditampilkan menggunakan InFocus di kelas dan dilakukan secara materi ceramah, namun menggunakan media pembelajaran secara digital. Jadi anak-anak tinggal menyebutkan, jadi tidak harus membawa perangkat ataupun maju satu persatu untuk menyelesaikan media pembelajaran ini. Nah, begitu. Nah, sekarang kita simpan. Ini kita simpan, tadi sudah set. Nah, jika sudah, kita bisa membuat yang lainnya. Misalnya kita membuat group sort. Ini juga
Judulnya kita ganti perkembangbiakan hewan. Grup 1 ini tuh misalnya yang bertelur, dan yang ini yang melahirkan. Nah, di sini bertelur itu kan ayam, ular, bebek, terus kupu-kupu. Nah, di sini yang melahirkan ada kucing, sapi, kambing, dan gajah. Nah, jika sudah, kita klik selesai. Nah, ini kita langsung saja nih. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita tinggal mencocokkan hewan apa aja yang bertelur dan melahirkan. Kita tinggal mengkelompokkan. Misalkan yang tadi yang bertelur kupu-kupu, ayam. Nah, misalkan kalau saya salah menaruh tabel ke yang ini, nanti dia akan terlihat hasilnya di hasilnya. Ular, ini bebek, kita submit. Tuh, nanti terlihat seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa keluar dan simpan permainannya yang supaya nantinya akan lebih mudah ditampilkan ketika ingin langsung mengajar. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali game-game yang bisa kita buat materi pembelajaran secara digital. Nah, mungkin sekian dari saya bagaimana cara mengaplikasikan website WordWall sebagai media pembelajaran secara digital. Oke, terima kasih. Nah, setelah melihat tutorial dari saya bagaimana cara membuat media pembelajaran secara digital menggunakan website WordWall, jadi di sini saya akan menganalisis SWOT untuk memahami sejauh mana WordWall itu dapat menunjang produktivitas dan kualitas pengajaran kita sebagai guru. Jadi yang pertama ada strength atau kelebihan. Yang pertama itu adalah memudahkan pengguna. Jadi guru yang tidak mahir dalam teknologi juga bisa membuat kuis dalam hitungan menit. Terus keunggulan yang kedua itu ada fitur switch template. Ini adalah keunggulan utama yang bisa memasukkan satu set data dan mengubahnya menjadi berbagai jenis permainan. Terus yang keunggulan ketiga adalah interaktivitas yang tinggi, yaitu elemen suara, animasi yang ditampilkan dari website WordWall itu juga sangat menarik perhatian anak-anak sehingga minat belajar dari anak-anak sangat tinggi dan sangat antusias. Nah, yang kedua ada weakness, itu adalah kelemahan. Jadi yang pertama itu adalah batasan akun gratis. Jadi pengguna itu hanya diberi 5 pembuatan aktivitas saja. Jika ingin menambahkan, kita harus menghapus aktivitas yang lama atau kita berlangganan. Nah, kelemahan yang kedua adalah ketergantungan internet. Jadi jika koneksi sedang terbatas atau terganggu, jadi tampilannya akan sedikit sulit ditampilkan karena membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan jaringan yang hilang tersebut. Terus kelemahan yang ketiga adalah kostumisasi visual yang terbatas. Jadi meskipun ada pilihan tema, kita tidak bisa mendesain tata sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi peluang yang pertama adalah integrasi kurikulum. Jadi WordWall ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai learning management system seperti Google Classroom, Canva atau Microsoft Teams. Nah, jadi peluang yang kedua itu ada pasar konten digital.
Jadi guru itu bisa menjadikan hasil karya Wordwall itu sebagai aset digital yang dibagikan atau dipasarkan kepada sesama pendidik. Nah, jadi peluang yang terakhir adalah dukungan belajar secara mandiri. Jadi guru juga bisa memberikan link Wordwall untuk dipelajari siswa di rumah sebagai pengayaan atau persiapan ujian yang tidak terlalu membebani karena tampilan dan kuis yang sangat menarik. Nah, yang keempat ada threat atau ancaman. Jadi yang pertama itu ancamannya adalah kompetisi platform seperti Quizizz, Kahoot atau Booklet itu terus berkembang dengan fitur yang mungkin lebih menarik atau secara gratis secara penuh. Sedangkan Wordwall ini walaupun tampilannya menarik tapi hanya bisa digunakan 5 aktivitas saja. Nah, terus ancaman yang kedua adalah kebijakan berlangganan. Jadi adanya potensi kenaikan harga langganan jika kita sudah memilih untuk berlangganan tanpa menghapus aktivitas kita yang lama. Jadi itu dapat membatasi akses guru yang di masa depannya. Nah, terus ancaman yang ketiga itu ada isu privasi data. Jadi seperti semua alat berbasis cloud, terdapat risiko terkait privasi data jika informasi pribadi siswa tidak dikelola dengan hati-hati saat pengumpulan nilai. Nah, jadi begitu analisis SWOT dari saya itu tuh sangat penting saat kita menggunakan website atau aplikasi sebagai media ajar, perlu kita analisis SWOT-nya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu tutorial dari saya bagaimana cara membuat media pembelajaran digital menggunakan website Wordwall. Jadi dengan Wordwall itu kita tidak hanya membuat sebuah tugas, namun kita membuat sebuah pengalaman. Produk digital seperti Wordwall ini juga bisa menjadi aset jangka panjang yang dapat digunakan kembali di tahun ajar berikutnya, atau bisa kita bagikan dan sharing-sharing menggunakan media pembelajaran digital ini kepada rekan kita sesama guru atau profesi lainnya yang mungkin menggunakan website Wordwall ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.